Hello, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal share pengalaman interview aku waktu itu yang menurutku kayak kinda worst experience for me, but hopefully ini bisa membantu kalian untuk di interview lainnya. So without further ado, let's go. Oke, jadi yang pertama waktu itu aku mau interview untuk ikut organisasi gitu di kampus aku. Terus tuh ditanya organisasi apa yang cocok untuk diri kamu gitu kan. Kalau biologic, orang kan pasti kalau mau masuk organisasi itu ya dia bakal menyebutkan nama organisasi tersebut. Tapi entah bagaimana pada saat itu aku bener-bener kayak agak ngeblank juga sih sebenarnya. Itu aku nggak mention sama sekali nama organisasi tersebut. Aku malah nyebutin yang lain-lain yang di luar kampus, terus kayak bener-bener nggak nyebutin organisasi itu. Terus aku merasa pas setelah selesai interview, aku tuh baru kayak sadar, bukannya tadi harusnya aku jawab menyebutkan nama organisasi itu. Karena menurut aku ketika kita mau daftar sebuah organisasi, ketika kita mau mengikuti organisasi tersebut, itu kan berarti kita merasa ada suatu ketertarikan atau suatu kecocokan nih dengan organisasi tersebut gitu. Tapi I really didn't mention that organization name. Menurutku itu kesalahan fatal sekali. Yang kedua, waktu itu aku interview buat intern gitu di suatu tempat. Sebenarnya ini posisinya aku belum selesai intern di tempat yang satu, kayak baru mau selesai. Terus kayak aku udah dengan ambisnya udah nge-apply ke perusahaan lain nih. Terus surprisingly itu kan aku kayaknya lagi buru-buru banget gitu kan, lagi hektik. Terus aku benerin CV aku dan aku melakukan kesalahan di situ. Jadi kan biasa ada kayak posisi dan company itu ada periodenya kan. Nah aku tuh nulisnya itu periode magang yang di tempat yang sekarang ini itu udah selesai, udah masa lalu. Dan makanya aku nge-apply ke tempat yang baru. Padahal yang magang sekarang itu belum selesai, masih kayak sisa 2 minggu lagi. Tapi aku udah apply ke tempat baru, terus kayak aku salah nulis periodenya. Terus ditanya dong sama interviewernya kayak, oh sekarang berarti kegiatannya apa? Terus kayak oke, lagi magang di perusahaan A gitu kan. Oh ini di sini periodenya udah selesai kayak tahun lalu. Oh iya ya kak. And I feel like, oh my god, ini adalah suatu kesalahan. Jadi ketika kalian benerin CV kalian, ketika kalian rapiin CV kalian, oke, you can melakukan copy dan paste. Tapi please di-recheck kembali apakah sudah benar atau belum. Karena kalau enggak, itu bakalan fatal banget sih jujur. Yang ketiga, jadi kan aku apply tuh posisinya kalau nggak salah buat finance kan, di suatu perusahaan. Ini FYI aja ya buat teman-teman, kalau misalnya finance itu tuh sebenarnya luas banget jangkauannya, kayak bisa ke accountingnya lah, ke payrollnya, ke taxnya lah, ke account receivable atau payable, tuh banyak banget, kayak lebih luas gitu, nggak spesifik. Nah terus tuh kesalahanku adalah ini aku udah find out lebih, udah cari-cari lah istilah, baca job desk yang dideskripsikan itu gitu ya. Tapi aku tidak mencari tahu lebih nih, finance tuh range kerjanya seperti apa. Terus aku tuh juga nggak tahu pembagian kerjanya tuh seperti apa finance. Bener-bener kayak ya udahlah, lihat aja dari job desk-nya, paling nggak jauh beda dari tulisan itu. And turns out ketika aku di interview, aku ditanya di luar dari job desk itu. Dan aku kayak bener-bener jawab seadanya aja sih, tetap berusaha menjawab, tapi ya sebenarnya that's not the point gitu loh. Jadi lebih baik kalian bener-bener cari tahu banget tentang posisi tersebut yang kalian apply. Yang keempat, sebenarnya agak relate sih sama yang ketiga tadi, cuman tuh kayak aku tuh pernah ditanya suatu hal, misalnya aku ditanya A nih,
Tapi karena aku tuh not really sure the answer is, aku tuh jadinya jawabnya A, B. Jadi tuh muter-muter dulu, terus baru ke A gitu loh. Jadi kayak mereka nggak dapat inti jawaban aku apa, dan itu nggak sesuai dengan poin yang mungkin mereka harapkan gitu loh. Jadi memang kalau kita lagi panik tuh memang tendensinya adalah muter-muter as if we know the answer, padahal enggak kan sebenarnya. Jadi again, better untuk gain information sebanyak-banyaknya sebelum interview, supaya nanti pas kalian interview itu kalian nggak muter-muter yang malah tuh menunjukkan bahwa kalian tuh nggak tahu jawabannya. Yang kelima, last but not least, jadi kalau ini sebenarnya bawa pengalaman pribadi aku, cuman kayak sebuah masukan dari kakakku yang sering interview beberapa orang. Kalau misalnya yang kita interview itu tidak menunjukkan ketertarikannya atau nggak excited, itu tuh pasti buat interviewernya malah kayak, kok ini orang gak semangat, kok ini orang tidak menunjukkan ketertarikannya. Jadi kayak nanti kalau kerja gimana nih, kan jadinya lebih ke tidak ada concern gitu kan. Nah ketika kalian di interview gitu ya, better tuh menggunakan tone suara yang ceria, yang cheerful, yang happy, dan menunjukkan ketertarikan. Jangan kayak tone yang boring kayak, oh ya saya jadi tahu perusahaan ini karena, jangan lemes gitu guys. Oke, jadi sekian pengalaman yang bisa aku share ke teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat, dan please jangan mengulangi kesalahan yang sama yang kulakukan, karena menurutku ini adalah beberapa faktor yang bikin aku jadi gak keterima di posisi tersebut. Dan kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Dan di video berikutnya aku bakal share tips interview tuh seperti apa, kayak hacks-hacksnya gitu deh. Jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman. See you on my next video. Bye!